Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Mezalira. Saya adalah mahasiswa di Universitas Nusa Putra. Saya belajar di jurusan Teknik Mesin. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur. Baik, langsung saja tanpa basa-basi. Jadi proses manufacturing itu ada dua proses. Yang pertama processing operation atau proses operasi. Yang kedua proses assembly operation atau proses perakitan. Nah, pertama-tama kita bahas processing operation atau proses operasi. Jadi proses operasi ini dia merupakan dia itu merupakan mengubah material kerja dari satu keadaan menjadi keadaan yang lebih bernilai, yang merupakan produk akhir yang diinginkan. Jadi proses ini dia menambah nilai dengan mengubah geometri, sifat, atau penampilan dari material awal. Jadi pada umumnya proses operasi ini dia dilakukan pada part kerja yang berlainan. Akan tetapi proses operasi ini juga mampu diterapkan untuk part yang di-assembly atau yang dirakit gitu. Jadi operasi proses ini dia menggunakan energi untuk mengubah bentuk gitu. Jadi dia menggunakan energi untuk mengubah bentuk sebuah part kerja atau sifat fisik dari material tersebut atau tampilan gitu untuk menambah nilai pada suatu material. Nah, jadi bentuk-bentuk energi ini yang termasuk diantaranya energi mekanik, dan energi termal, listrik, dan kimia. Nah, jadi energi tersebut dia diterapkan dengan cara yang terkontrol dengan mesin-mesin atau tool-tool. Energi, energi manusia juga dapat dibutuhkan sebenarnya, tetapi pekerja pada umumnya bekerja untuk mengontrol mesin. Biasanya kalau manusia ini dia mengawasi operasi dan part yang terbebani gitu atau yang tak terbebani sebelum dan sesudah masing-masing siklus operasi. Lanjut, nah terdapat ketiga gitu dari proses kategori operasi proses ini. Yang pertama ada shaping proses atau proses pembentukan. Kedua ada property proses atau proses peningkatan properti. Ketiga ada surface processing operation atau operasi pengelolaan permukaan. Yang pertama kita akan bahas shaping proses atau proses pembentukan, yaitu mengubah geometri material awal dengan berbagai metode proses pembentukan. Diantaranya ada casting atau pengecoran, forging atau tempa, dan machining atau permissionan seperti bubut, fresh, dan drilling gitu ya. Nah, jadi proses pembentukan ini juga mencakup yang pertama ada solidification, atau proses solidifikasi. Yang kedua ada particulate processing atau proses partikulat atau partikel halus. Yang ketiga ada deformation process atau proses deformasi. Yang keempat ada material removal atau perombakan materi. Nah, jadi proses peningkatan properti dia ini menambahkan nilai pada material dengan meningkatkan sifat-sifat fisiknya tanpa mengubah bentuknya. Jadi perlakuan panas adalah diantara contohnya perlakuan panas. Yang ketiga, operasi pengolahan permukaan. Proses ini dia dilakukan untuk membersihkan atau memelihara atau melindungi atau melapisi material ya pada permukaan terluarnya. Contohnya kayak coating atau pelapisan ya, atau painting atau pengecatan. Nah, jadi proses pengolahan permukaan ini juga ada mencakup dua aspek. Yang pertama ada pembersihan dan perawatan permukaan, yang kedua ada pelapisan dan pengendapan. Lanjut ke assembly operation atau proses perakitan. Nah, jadi proses perakitan ini menggabungkan dua komponen atau lebih input untuk membuat bentuk yang baru, yang disebut dengan rakitan atau subrakitan atau beberapa istilah lainnya lah, banyak istilahnya, yang mengacu pada proses joining atau penggabungan. Contohnya assembling atau perakitan las yang disebut lasan gitu ya. Lanjut ke proses perakitan ini dia mencakup ada dua proses. Yang pertama ada proses penggabungan permanen, yang kedua ada proses penggabungan tidak permanen. Nah, jadi proses penggabungan permanen ini adalah proses assembling atau perakitan
dan penggabungan komponen secara permanen dan tidak dapat dipisahkan kecuali dengan merusaknya ya. Assembling permanen tersendiri terdiri dari ada welding atau pengalasan, blazing dan soldering atau penyolder. Yang lalu selanjutnya ada adhesive bonding atau ikatan perekat atau pengeleman. Jadi proses penggabungan tidak permanen ini adalah proses penggabungan dengan media benda berulir gitu ya, kayak baut, mur, dan sekrup. Jenis sambungan ini dia dapat dipisahkan tanpa harus merusak gitu. Jadi dapat dilepas pasang. Jadi apabila ulir sudah rusak maka tidak ada cara lain selain dengan merusaknya gitu. Jadi mungkin seperti itu ya yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Nicholas Mezalira izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.